kelas 20 SMA Negeri 1 Ketapang, Sampang, Jawa Timur dengan pengajar praktek Ibu Surinah SPD dan fasilitator Bapak Aris Supriyanto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 20 dari PTD SMPN 1 Sokobanah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dengan pengajar praktik Ibu Sutina dan fasilitator Bapak Aris Supriyanto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Ningsih, CGP angkatan 6 kelas 20, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dari UPTD SMPN 1 Ketapang, dengan pengajar praktik Ibu Sutina SPD dan fasilitator Bapak Aris Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Fat? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah juga baik Bu Fat. Gimana perasaan Bu Fat pada siang hari ini? Saya merasa senang Bu, karena bisa berada di meja ini, kita nanti bisa saling berbagi. Baik. Ibu Fat sekarang mempunyai kesempatan untuk berperan sebagai coach ya untuk Ibu Sofi ya sebagai coach ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Fat persiapkan? Saya sudah menyiapkan beberapa hal, termasuk di dalamnya saya sudah menyiapkan beberapa soal berbobot atau pertanyaan berbobot untuk Bu Sofiana sebagai coach saya Bu. Iya. Tapi Bu Fat sebagai coach itu jangan lupa harus mempersiapkan 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga pertanyaan berbobot. Itu jangan sampai Bu Fat lupa. Siap. Sudah siap ya Bu Fat sebagai coach? Saya juga sudah menyiapkan sudah merencanakan kegiatan coaching ini dengan ada 3 tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga yang terakhir tanggung jawab. Jadi akan kami laksanakan coaching melalui ada itu tadi. Baik Bu Fat. Ibu Sofi siap ya menjadi coachnya ya? Siap ya. Silakan Bu Fat, dimulai Bu Fat sebagai coach dan Bu Sofi sebagai coachnya. Ya, baik, makasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Sofi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu Fatmawati, kabar saya hari ini baik. Semoga Ibu juga dalam lindungan Allah pada hari ini. Alhamdulillah. Anak-anak bagaimana Bu? Gimana? Apakah masih semangat belajar atau gimana? Kalau anak-anak, alhamdulillah Bu masih semangat. Cuma kenapa? Ada apa nih? Apa yang ingin Ibu bicarakan pada saya hari ini? Ada yang ingin saya konsultasikan Bu tentang beberapa hal, khususnya tentang perangkat pembelajaran dan juga tentang soal. Oh gitu. Kira-kira dari pertemuan kita kali ini, tujuan akhir yang ingin Ibu capai apa? Setelah ngobrol kita ini Bu ya, saya tuh pengen nanti saya itu kompetensi saya itu jadi bertambah Bu, terutama untuk penyusunan perangkat pembelajaran dan administrasi dulu. Oh begitu. Memangnya kenapa Bu? Kira-kira dari beberapa perangkat pembelajaran dan administrasi guru, adakah yang belum selesai atau apakah Ibu punya kendala dalam proses penyusunannya? Sebenarnya sudah benar semua Pak, tapi Tapi kenapa? sebentar lagi kan pastennya. Betul sekali Bu. Lantas apa yang menjadi masalah? Apakah itu Ibu punya kendala? Soal pasnya sudah kan? Sudah Bu, saya sudah membuat soal pas Bu. Tapi ya itu Bu, saya masih bingung Bu. Oh gitu, Sofi sangat luar biasa ya. Berarti sudah siap ini dengan soal pasnya. Kalau boleh tahu, bingungnya di mana? Apakah Ibu ada kendala dalam proses penyusunan soal itu? Ini Bu Pak, saya kan kemarin sama panitia diminta untuk membuat soal. Panitia pas maksudnya kan ya? Panitia pas itu. Terus saya sudah membuat soal Bu, tapi ya itu saya di paste Bu Pak. Dari Saya cari di Google Bu.
sekali berarti Bu Sofi sudah siap soal pasnya, walaupun belum buat isi sama kartu soal ya Bu ya. Sebelumnya Bu Sofi pernah nggak mendengar istilah isi soal dan kartu soal? Kalau mendengar pernah Bu ya, tapi nggak paham Bu apa itu maksudnya. Bahkan kalau kartu soal belum pernah Bu saya itu. Mungkin Pak bisa saya penjelasan apa itu Bu isi soal sama kartu soal Bu Pak. Baik Sofi, jadi isi sama kartu soal itu merupakan tahapan sebelum kita membuat soal, baik itu soal PH, PPS, PAS maupun PAS maupun PAT maksud saya. Gitu. Jadi sebelum bikin soal itu harus buat kisi-kisi soal Iya, dulu betul. sama kartu soal ya Bu ya. Ya, betul. Berarti yang saya lakukan ini kurang tepat ya Bu ya. Sebenarnya bukan kurang tepat Bu, sudah bagus, hanya perlu disempurnakan lagi seperti itu. Terus terang Bu, hari akhir-akhir ini jadi gelisah dan takut Bu ditagih terus sama panitia 4 Bu, panitia 4 Bu ya. Terus yang membuat Ibu merasa gelisah dan takut apa? Karena yaitu Bu, kemarin tuh saya ditanya sama panitia yang pas dia datang ke sekolah. Oh iya. Saya malu Bu, nantinya saya ditegur lagi sama kepala sekolah Bu gitu Bu. Ya, begini Bu Sofi, setiap orang pasti kan memiliki kekurangannya dan kita mengetahui bahwasanya sebetulnya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Menurut saya jika nanti Ibu ditegur oleh kepala sekolahnya, ya sampaikan saja, akui saja kekurangan tersebut dan Ibu sampaikan bahwa ke depan Ibu akan berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Kepala sekolahnya insya Allah pasti akan memaklumi Ibu. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ya Bu. Iya, amin. Jujur Bu, ketika saya buat soal-soal kemarin, baik itu soal PH, kemudian soal ya PTS kemarin, kemudian pas hari ini, saya tuh nggak buat kisi-kisi soal Bu sama kartu soal. Terus kalau boleh tahu apa itu Bu? Kisi-kisi soal sama kartu soal tuh apa Bu ya? Baik Sofi, jadi untuk memahami apa itu isi soal, kartu soal, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian nanti relevansinya dengan naskah soal yang akan kita buat untuk murid-murid kita itu, Ibu sebenarnya gampang Bu, bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Kita kan sekarang ini sudah dengan ini ya, dengan apa IT. Misalnya dengan kita memanfaatkan media internet, misalnya Ibu coba sekarang, bukan tadi tanya ya tentang isi soal dan kartu soal. Coba sekarang Ibu googling, apa sih sebenarnya isi dan kartu soal itu, kaitannya dengan naskah soal juga apa? Betul sekali Bu. Nah, dari sini saya peroleh Bu, oh ternyata isi soal itu merupakan deskripsi kompetensi materi metode pelaksanaan skor masing-masing soal, termasuk di dalamnya juga indikator soal yang merupakan gambaran singkat tentang soal yang akan diujikan. Pembuatan kisi-kisi soal ini bertujuan untuk menselaraskan perangkat soal sehingga hal ini juga akan mempermudah kita dalam proses evaluasi. Iya, betul. Ya. Ya, jadi itu saya coba tegaskan ya, isi soal itu merupakan deskripsi dari soal atau gambaran secara umum dari soal yang akan kita buat, yang mana di dalamnya itu memuat KD atau kompetensi dasar, kemudian materi yang akan kita ujikan, pelaksanaannya bagaimana, seperti yang sudah disebutkan. Termasuk di dalamnya itu ada juga scoring untuk setiap buku soalnya. Lalu bagaimana dengan kartu soal Bu? Coba sampai lebih tinggi. Ini Bu, kartu soal merupakan penerjemahan dari kisi-kisi soal yang telah dibuat tadi, yang mana di dalamnya berisi butiran pertanyaan yang akan dijadikan sebagai alat evaluasi, termasuk kunci jawabannya. Dari kartu soal itu kita membuat naskah soal yang siap dibagikan kepada murid-murid kita. Iya, nah sekarang
kita isi dan kartu soal. Jadi dari kartu soal itu diambil dari kisi-kisi soal, yang mana dari kartu soal itu nanti kita akan membuat naskah soal. Perbedaannya antara kisi dengan kartu, kalau di kisi itu tidak memuat soalnya dan kunci jawabannya, tapi kalau di kartu soal di situ dicantumkan redaksi soal sama judul jawabannya. Terima kasih banyak Bu Fat ya. Ya. Sekarang saya jadi lega, kemudian saya juga paham apa itu kisi-kisi soal dan kartu soal. Kemudian nanti boleh Bu ya saya belajar sama Boleh, Bu boleh. untuk mempraktekkan itu Bu, bikin kisi-kisi soal Ya. sebelum saya bikin naskah soal Bu ya. Luar biasa sekali Bu Sofia, saya salut dengan semangat belajar sampean Bu. Jadi ayo ke depan kita mari sama-sama belajar. Dengan senang hati saya akan mencoba berbagi apa yang saya tahu dan kita belajar bersama. Misalnya pada saat yang kosong ya, ataupun sebelum jam pulang sekolah. Boleh. Kalau menurut saya pas jam istirahat aja Bu ya. Oh Kalau iya. sebelum pulang nanti kasihan saya ditunggu anak-anak. Oh iya, siap, boleh Bu, siap Bu Sofi. Syukurlah, tentunya sekarang Bu Sofi sudah merasa lega kan ya. Lalu dari rencana Ibu tadi untuk bisa membuat isi sama kartu soal bersama saya, maksudnya mempraktekkan bersama saya tadi, komitmen apa itu kira-kira yang akan dilakukan untuk rencana Ibu? Baik Ibu, setelah saya tadi memahami apa itu kartu soal dan kisi-kisi soal, maka komitmen saya nanti saya tidak akan langsung membuat naskah soal, tapi melalui proses yaitu membuat kisi-kisi dulu, kemudian kartu soal sehingga nanti bisa menjadi naskah soal. Kemudian komitmen saya yang kedua adalah saya akan meluangkan waktu, Bu. Saya akan meluangkan waktu untuk membuat itu sehingga saya bisa membuat soal yang benar-benar bagus untuk anak didik saya. Iya, bagus sekali Bu Sofi. Semoga tidak ada kendala lagi ya. Karena tujuan kita membuat kisi dan kartu soal itu sebelumnya adalah untuk menselaraskan perangkat soal, sehingga hal tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi. Lalu dukungan apa yang kira-kira dibutuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Masih dalam pikiran sih Bu, tapi kalau di ini saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, kemudian agar kami nantinya saling memotivasi Bu, sehingga kami bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak didik kami. Itu ide bagus sekali Bu Sofi, saya mendukung ya. Jadi Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan lainnya ya, dan Ibu juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa harus dihantui dengan rasa takut. Ketika suatu waktu ditanyain isi dan kartu soal lagi sama. Bu, betul sekali saya. Amin. Amin Bu Pak. Iya. Nanti mohon bimbingannya Bu Ya, siap insya Allah dengan senang hati Bu Sofi. Terima kasih banyak Bu Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Sekarang saya jadi lega, sudah paham juga, dan insya Allah akan bekerja dengan baik. Terima kasih Bu Pak. Salam Bu Sofi, sukses selalu ya. Kalau begitu saya mohon diri dulu karena saya harus ke kelas. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Fat sebagai coach dan Bu Sofi sebagai coach, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, sudah menemui titik temu yang bagus, yang baik. Secara garis besar saya sebagai observer bisa melihat dan bisa membaca bahwa sudah memenuhi 3 kompetensi dari Ibu Fat sebagai coach ya. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif Ibu ya. Terus yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot Ibu Fat tadi. Misalkan tadi Ibu telah menanyakan komitmen tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Sofi, betul ya? Baik. Terus yang kedua Ibu Fat sebagai coach sudah memberikan pertanyaan tentang tujuan, terus identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah, semoga ini memberikan suatu pembelajaran yang baik, ilmu yang baik
Assalamualaikum Bu Sofi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Fat. Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya nih hari ini? Alhamdulillah senang sekali saya di sini bisa hadir kita bertiga untuk pertemuan kali ini. Iya, oke, baik Bu Sofi. Pada kesempatan kali ini Bu Sofi akan mempraktikkan kegiatan coaching yang mana Bu Sofi bertindak sebagai coach, kemudian Bu Yuyun sebagai coach ya Bu Yuyun ya. Kira-kira sebagai coach Bu Sofi sudah melakukan persiapan apa saja nih untuk kegiatan hari ini? Baik, saya sudah mempersiapkan kompetensi dalam kegiatan coaching, Bu. Iya, bagus. Seperti apa saja kira-kira itu Bu? Iya, Bu. Kompetensi inti coaching yang sudah saya siapkan yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali ya Bu Sofi. Jangan lupa nanti ada ceritanya juga ya. Iya, Jangan siap. sampai ada yang terlewat. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai ya. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Bu Sofi sebagai coach dan Bu Yun juga sebagai coachee. Saya pasrahkan sepenuhnya. Saya persilakan. Assalamualaikum Bu Yuyun, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sofi, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sofi, senang sekali bisa dialog hari ini dengan Ibu Sofi. Iya, selama kita di dunia maya ya Bu Yuyun ya, kesibukan kita, upload tugas, kemudian melakukan elaborasi, semoga itu semua tidak mengurangi keakraban kita ya Bu ya. Betul Ibu Sofi, terima kasih sebelumnya kepada Bu Sofi atas luangkan waktunya untuk saya. Saya percaya bahwa Bu Sofi bisa bantu masalah yang saya hadapi. Oh ya, ini selama nanti saya bisa membantu Bu Yuyun, insya Allah saya bantu. Kira-kira apa nih Bu Yuyun, apa yang mau disampaikan kepada saya? Saya lihat di story-nya tuh kayak galau terus ya. Ini Bu Sofi, Ya. saya akan menceritakan masalah yang saya hadapi. Itu kaitannya tugas saya sebagai guru Iya. dalam proses pembelajaran. Jadi saya mau sharing gitu loh Bu Sofi, permasalahan siswa terkait pembelajaran di kelas saya. Oke. Gitu. Seperti apa Bu itu permasalahannya Bu ini? Permasalahannya di sini gambarannya itu akhir-akhir ini di kelas saya di SMA ya Bu ya, itu 80% dari 17 siswa itu ketika melaksanakan penilaian harian, nilainya itu masih di bawah KKM gitu Bu Sofi. Padahal saya merasa bahwa saya itu sudah semaksimal mungkin untuk membantu proses pembelajarannya. Tapi masalah untuk masalah pembelajaran, siswa itu terlihat seperti tidak paham. Antusiasnya itu mengikuti pembelajaran itu kurang gitu Bu Sofi. Gitu Bu ya. Jadi Iya. kalau menurut Bu Yuyun itu kira-kira apa yang jadi masalah itu membuat anak-anak itu nilainya rendah di bawah KKM itu apa penyebabnya ya Bu Yuyun? Kalau menurut saya, siswa itu malas belajar mungkin ya Bu Sofi. Terus kalau dalam pembelajaran ramai sendiri, bahkan saya sudah menegurnya, tapi nanti selang waktu mereka kembali ramai gitu Bu Sofi. Gitu Bu. Jadi Iya. kalau menurut Bu Yuyun tadi yang sudah disampaikan motivasi belajarnya kurang ya Bu ya. Iya, Bu Sofi. Kemudian biasanya kalau Bu Yuyun ngajar itu pakai media atau bahan ajar apa ya Bu ya ketika mau ngajar itu? Ya. Kalau medianya yang saya gunakan itu Bu Sofi hanya bahan ajar buku sama mencatat di papan tulis. Oke. Terus Bu Yuyun ngajarnya cuma menggunakan buku, kemudian nyatet di papan tulis ya. Iya Ibu. Selain itu pakai apa ya Bu ya? Kok bingung saya ya? Oh, sekarang Bu Yuyun yang bingung ya. Iya. Oke, Bu Yuyun pernah mencoba metode lain selain bahan ajar itu? Kalau metode lain sementara paling ya diskusi aja gitu Bu. Oh iya, kalau begitu
di anak-anak yang ibu ajar tadi itu nilainya rendah, banyak di bawah KKM karena mereka itu kurang antusias, mereka kurang motivasi. Kemudian menurut Bu Yuyun sendiri ada cara lain agar lebih tertarik pada pembelajaran, kan anak-anak itu kan kurang fokus sama materi yang disampaikan sama Bu Yuyun. Menurut Bu Yuyun nih, kira-kira dalam pikiran ibu nih, tindakan apa yang cocok agar anak-anak itu nggak seperti kemarin-kemarin gitu? Gini Bu Sofi, kalau cara lain mungkin di sekolah saya itu kan baru-baru ini memiliki LCD dan proyektor ya Bu ya. Nah itu kalau misalkan digunakan ketika pembelajaran mungkin akan lebih menarik bagi anak-anak, dan banyak video pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar yang sama sekali belum saya gunakan Bu Sofi. Oke, ide bagus tuh Bu Yuyun. Nah, mungkin Bu Yuyun punya hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Yuyun? Hal lain mungkin saya akan melakukan pembelajaran berbasis lingkungan Bu Sofi. Saya akan ajak murid-murid saya untuk melakukan pembelajaran di luar kelas dengan memaksimalkan potensi lingkungan sebagai sumber belajar. Mantap Bu Yuyun. Ada lagi mungkin? Mungkin Bu Yuyun? Iya Bu Sofi. Mungkin agar anak tidak jenuh dalam belajar, saya akan mencoba nanti memberikan selingan ice breaking Bu Sofi. Ketika saya rasakan anak-anak itu sudah mulai bosan atau jenuh dalam belajar, jadi saya memberikan ice breaking biar anak-anak lebih semangat. Tambah mantap itu Bu Yuyun. Nah, kira-kira dengan yang Bu Yuyun lakukan tadi itu, kira-kira membantu tidak untuk merubah anak-anak yang dulunya itu tidak termotivasi menjadi termotivasi, yang nilainya dulu rendah bisa meningkat? Kalau itu saya kira sangat memotivasi siswa Bu Sofi, karena anak sekarang itu kan senangnya melihat dan mengalami hal yang baru. Jadi kalau mereka kita ajak melihat video pembelajaran, kemudian kita ajak belajar di luar kelas, dan juga kita beri selingan ice breaking, itu akan membuat siswa tertarik. Betul sekali Bu Yuyun. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu bisa menceritakan kembali nggak? Menegaskan langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin nanti ke depannya saya akan mengajar menggunakan proyektor untuk menampilkan media PowerPoint dan video pembelajaran agar tidak monoton. Saya akan memanfaatkan lingkungan atau saya ajak anak belajar di luar kelas. Oke, bagus sekali Bu. Jadi Bu Yuyun bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri sebenarnya, dan itu perlu dicoba Bu, diterapkan. Siap Bu Sofi. Oke. Kira-kira nih Bu, komitmen apa yang akan Bu Yuyun lakukan untuk selanjutnya? Mulai besok saya akan mempersiapkan media-media PowerPoint untuk untuk pembelajaran berikutnya Bu Sofi. Oke. Lalu nanti siapa yang akan membantu Bu Yuyun untuk melakukan komitmen itu? Mungkin saya akan minta bantuan pada guru yang lebih paham dan mengerti. Kemudian di sekolah saya ada satu guru yang menurut saya dia paham IT dan membantu saya Bu Sofi. Oke. Bagus juga itu Bu. Nanti bisa saling sharing sama teman-teman Ibu. Saya yakin nanti Bu Yuyun itu bisa menjalankannya dengan baik. Baiklah Bu Yuyun. Terima kasih Bu Sofi, saya akan mencobanya. Oke. Terus sekarang nih gimana perasaannya Bu Yuyun nih? Perasaan saya sekarang sudah agak lega. Kebetulan permasalahan sudah ada solusinya untuk kedepannya. Oke, alhamdulillah saya senang Bu Yuyun. Bu Yuyun bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tetapi saya tetap berterima kasih kepada Bu Sofi yang telah sudi meluangkan waktu membantu dalam permasalahan ini. Sama Bu Yuyun, kalau begitu mungkin dialog kita akhiri dulu. Saya izin keluar dulu Ibu Yuyun ya. Terima kasih Bu Sofi atas waktunya, terima kasih banyak. Iya. Semoga kita berdua diberikan kesehatan, juga Bu Fat sebagai observer berikan kesehatan dan berkah umum juga. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuyun. Iya. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sofi, Bu Yuyun, ini kegiatan coachingnya sudah selesai ya. Kalau saya perhatikan tadi sudah sangat luar biasa. Di situ Bu Sofi
memenuhi 3 kompetensi inti sebagai seorang coach. Yang pertama Bu Sofi sudah sepenuhnya sudah present, artinya sudah menghadirkan secara penuh, kemudian sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Bu Yun terkait permasalahannya. Kemudian Bu Sofi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau saya tadi memperhatikan salah satunya Bu Sofi menanyakan apa penyebab siswanya Bu Yun itu di bawah KKM, kemudian media yang digunakan apa, kemudian Bu Sofi juga mencoba menggali tindakan apa yang cocok agar anak didiknya Bu Yun itu bisa antusias di kegiatan pembelajaran dengan harapan nilainya bisa melampaui KKM. Jadi itu salah satu pertanyaan berbobot yang sudah Bu Sofi munculkan tadi. Kemudian juga di situ alur ceritanya juga sudah sangat jelas ya, luar biasa sekali, mulai dari tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Yun sebagai coachingnya, kemudian juga tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Bu Yun. Sangat luar biasa sekali ya, semoga ini bisa diterapkan juga dalam kehidupan nyata, terutama kita sudah melakukan kegiatan coaching terhadap rekan guru maupun terhadap peserta didik kita, seperti itu. Saya sangat apresiasi ya, luar biasa sekali Bu Sofi sama Bu Yun rasanya untuk hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan sebagai umpan balik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam Ibu Sofi. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Ibu Sofi. Oke, baik Ibu. Pada kesempatan kali ini Ibu akan berperan sebagai coach untuk Ibu Fat. Ibu Fat berperan sebagai coaching. Nah, untuk praktik kita kali ini apa yang sudah Bu Yun siapkan? Yang saya siapkan yaitu tentang pertanyaan berbobot, terus kehadiran penuh, terus fokus dan alur cerita ini. Baik, luar biasa. Ibu sudah mempersiapkan semuanya termasuk kompetensi inti dan alur cerita. Baik Ibu, saya berikan kesempatan penuh kepada Bu Yun dan Ibu Fat untuk melakukan praktik pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Sofi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fat, selamat siang. Selamat siang Bu Yun. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yun. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fat? Alhamdulillah luar biasa Bu Yun, semoga sehat selalu juga ya. Amin, terima kasih Bu Fat. Kalau dilihat dari raut wajahnya Bu Fat pada siang hari ini kayak ceria banget gitu ya. Terima kasih Bu Yun, tapi sebenarnya ada yang mengganjal dalam pikiran saya Bu. Saya agak sedikit merasa gelisah ini. Kira-kira apa yang diceritain Bu Fat? Sebenarnya ini pengalaman pribadi ya Bu Yun. Saya kesampean ini dengan curhat barangkali bisa memberikan solusi. Ini pengalaman pribadi saya. Saya kan wali kelas 12. Kemarin itu ada beberapa anak yang menghadap saya dan bercerita bahwa ada salah satu guru yang tidak mau mengajar lagi di kelas 12. Itu berulang-ulang, jadi setiap kali jam pelajarannya itu beliaunya tidak mau mengajar. Kemudian saya tanya sama mereka, sama beberapa anak itu, kenapa kok bisa terjadi seperti itu nak? Gitu saya belum. Mereka itu jawab, sebenarnya ini bukan ulah semua anak, hanya beberapa anak yang berulah, artinya yang membuat guru tersebut tersinggung. Maksud saya ada beberapa anak kemarin katanya yang pada waktu pelajaran beliau mengajarkan mata pelajaran lain, jadi kemungkinan guru tersebut tersinggung seperti itu, sehingga karena tersinggung itulah beliau tidak lagi mau mengajar di kelas 12. Jadi seperti itu, anak-anak semacam mengeluhkan ke saya seperti itu. Oh begitu ya, bukan intinya dari masalah yang ada di curhat hati bahwa di
tidak mau mengajar karena gara-gara mengerjakan tugas dari guru lain gitu ya Pak. Berarti itu masalahnya itu ya Pak ya. Sekarang kira-kira dari rencana panitia nanti yang Ibu Pak inginkan tujuan akhirnya nanti apa ya? Ada 2 tujuan Bu yang saya inginkan dari obrolan kita hari ini. Tujuan saya yang pertama adalah barangkali Bu Yun nanti bisa memberikan solusi sehingga kelas saya itu menjadi normal lagi, seperti itu. Kemudian tujuan saya kedua, saya berharap nanti anak saya dengan guru tersebut hubungannya kembali normal, kembali baik lah, anggap seperti itu, sehingga tidak lagi nanti ada guru yang merasa tersinggung sehingga tidak mau mengajar, seperti itu. Baik, berarti pada intinya Bu Fan menginginkan kondisi kelas normal dan gurunya mau mengajar lagi. Iya, ya. betul. Terus di sini kesempatan apa yang dimiliki oleh Bu Fan sekarang? Saya sudah melakukan beberapa hal sih Bu sebenarnya. Yang pertama, saya kemarin sudah melakukan pembinaan terhadap anak-anak saya di kelas 12 itu. Saya coba berdiskusi secara klasikal, mencari solusi di mana ini sudah terlanjur terjadi. Kemudian saya coba menanyakan juga sama di kelas itu beberapa anak yang telah melakukan hal itu, artinya sampai menyinggung itu siapa saja. Dan saya mengarahkan mereka untuk meminta maaf kepada guru tersebut. Jadi beberapa hal itu tersebut sudah saya lakukan, pembinaan, berdiskusi dan solusi bagaimana. Sehingga nanti dengan seperti itu saya mengharapkan seperti yang saya sudah tadi, kelas kembali normal, kemudian hubungan antara guru tersebut dengan anak saya kembali baik, seperti itu. Artinya anak sudah melaksanakan apa yang Anda curhatin gitu ya Bu ya? Iya, sudah. Intinya anak sudah melaksanakan apa yang sudah Ibu Fan ajukan begitu ya? Betul Bu. Tapi kalau dibilang kalau dipresentasikan hasilnya ya hanya 50% sepertinya, karena guru tersebut sepertinya masih agak tersinggung gitu Bu, jadi belum mau masuk kelas. Jadi dengan antara guru dengan anak saya sepertinya masih belum seutuhnya baik, seperti itu Bu. Berarti kalau kita ukur skalanya tadi baru 4 atau belum nyampe gitu ya Bu? Iya betul, belum sampai. Kira-kira kekuatan cara Bu Fan mencapai tujuan tersebut itu seperti apa ya? Mungkin kalau misalnya itu masih belum mencapai 100%, saya akan menggunakan cara lain. Misalnya cara saya ini ya, mungkin nanti Ibu bisa ngasih masukan. Saya ingin melakukan dialog atau pendekatan prestasi dengan guru tadi, kemudian saya mau berdialog, diskusi, kemudian saya juga akan melakukan pendekatan personal, mencoba mengajak guru tersebut untuk membicarakan permasalahannya dari hati ke hati dulu, seperti itu. Kemudian saya juga mungkin bisa meminta bantuan kepada guru yang dekat dengan guru tersebut, sehingga bisa juga membantu saya memberikan pengertian, seperti itu. Barangkali hal itu bisa paling tidak menyelesaikan masalah, seperti itu. Kira-kira mau prioritaskan yang mana? Tadi kan ada beberapa langkah-langkah ya yang direncanakan oleh Bu Fan. Kalau tidak salah ada pertama, kedua, dan ketiga ya Bu Fan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, langkah pertama saya, insya Allah saya akan mulai besok ini. Soalnya lebih cepat lebih baik karena anak-anak udah lama ditinggalin sama guru tersebut. Jadi besok itu rencananya saya mau berdialog secara langsung dengan beliau, melakukan pendekatan secara personal, mencoba anggaplah atas nama kelas saya minta maaf, seperti itu sebagai wali kelasnya, seperti itu. Jadi itu ya akan dipenuhi semua ya Bu ya. Iya. Namanya tadi semua peluang. Sekarang coba komitmennya Bu Fan itu seperti apa? Komitmen saya adalah saya akan mengawal sampai kasus ini selesai. Jadi sampai tujuan saya tadi itu tercapai apa? Kelas kembali normal. Kemudian hubungan antara wali saya dengan wali kelas dengan guru tadi itu
bisa kembali baik seperti itu. Kemudian saya berharap juga guru tersebut sudah tidak akan lagi tersinggung sehingga mau kembali mengajar di kelas. Iya, baik. Tindak lanjutnya Ufat seperti apa ya? Itu tadi Bu, saya pertama saya akan melakukan pendekatan, kemudian dialog langsung dengan guru tersebut, kemudian minta bantuan guru lain yang sekiranya dekat dengan beliau mencari solusi dalam permasalahan ini. Kemudian bahkan saya akan minta kalau bisa sekiranya ini belum bisa teratasi, saya akan minta teman-teman guru BK juga Bu bisa membantu permasalahan ini. Baik, Pak. Kira-kira dari hasil percakapan ini, apakah Ibu Fat sudah lega atau belum atau bagaimana gitu ya? Alhamdulillah saya sudah merasa lega Bu, paling tidak dengan seperti ini saya sudah berbagi dengan dia dan memberikan kekuatan serta motivasi pada diri saya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Fat bisa menyelesaikan ini semua ya, dan kondisi kelas kembali normal, lancar, kembali seperti semula. Ya, terima kasih ya Bu Yuyun. Ya, terima kasih juga saya. Ya, terima kasih juga Bu Fat. Semoga Bu Fat bisa mengimplementasikannya dengan cepat dan baik ya Pak ya. Kalau misalkan Bu Fat masih butuh saya, silakan saya siap sedia. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fat. Saya akan memberikan ke kelas untuk mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yuyun, luar biasa sekali. Saya tadi perhatikan, saya mengamati prakteknya Bu Yuyun sebagai coach dan kemudian Ufat sebagai coaching. Di situ saya melihat ya sudah nampak sekali kompetensi inti dari coaching yang sudah dikuasai oleh Bu Yuyun. Bu Yuyun sudah presence di situ, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Fatma, ya. Kemudian alur ceritanya juga sudah nampak sekali di situ, luar biasa Bu Yuyun. Semoga praktik kali ini bisa diimplementasikan di sekolahnya Ibu bersama rekan sejawat dan juga untuk peserta didik juga. Luar biasa Ibu. Ya, terima kasih Bu Sofi. Baik, terima kasih Bu Yuyun, terima kasih Bu Fat. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum